Halo Mem, nama saya Yolanda. Saya dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 33. Saya akan menjelaskan klausa hingga. Klausa hingga adalah klausa yang berisi kata kerja yang menunjukkan tentang mereka yang berupa klausa utama atau klausa bawahan. Sebagai contoh, yang pertama, apa dia menyiapkan makanan malam untuk kita? Utama, present atau continuous. Yang kedua, apakah mereka sudah bergabung dengan kelas? Utama, simple present perfect. Yang ketiga, apakah kamu suka pizza? Utama, simple present. Saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Clause non-find. Clause non-find mengandung kata kerja yang tidak menunjukkan tentang. Kami bisa menggunakan kata kerja non-find hanya dalam klausa subordinat. Kami biasanya memahami waktu yang dirujuk dari konteks klausa utama. Kami sering menggunakan klausa non-find jika subjeknya sama dengan subjek utama. Sebagai contoh, yang pertama, aku punya sesuatu untuk dimakan sebelum pergi, atau aku makan sebelum pergi. Yang kedua, setelah menghabiskan 6 jam di rumah sakit, mereka akhirnya pulang. Yang ketiga, dibantu oleh sukarelawan lokal, staf museum setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memilah dan membuat katalog lebih dari 100.000 foto. Yang keempat, dia meninggalkan pesta dan pulang, tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara. Menjelaskan selanjutnya, setelah, meskipun, dan jika. Kita sering menggunakan kata klausa non-find setelah beberapa konjungsi subordinat seperti yang telah, meskipun, dan jika. Contohnya yang pertama, pada penghuni hari, meskipun kelelahan, Mark tidak merasa lelah seperti masa lalu, meskipun dia kelelahan. Terus yang kedua, ulasan tersebut jika diterima oleh parlemen akan berhenti perubahan mendasar pada sistem pendidikan. Yang ketiga, setelah kata kerja plus ing atau infinity dengan to. Kami menggunakan klausa non-find sebagai pelengkapan kata kerja yang mengambil ing atau ke infinity setelahnya. Sebagai contoh, yang pertama, saya tidak suka bermain tenis saat hujan. Yang kedua, saya tidak suka berpergian ke London setiap hari. Klausa relatif. Klausa relatif bisa tidak terbatas jika subjek klausa relatif sama dengan subjek klausa pertama. Sebagai contoh, yang pertama, pria yang duduk di sofa di sana adalah saudara laki-laki Simon, pria yang sedang duduk. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi formulir yang terlampir di surat tersebut atau yang terlampir dari surat tersebut. Terima kasih.